Halo, selamat datang kembali di channel Efrata GE. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah. Perkenalkan, nama saya Efrata GE. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan matematika di Universitas Nias Raya, yang mana sebelumnya universitas ini terdiri dari 3 sekolah tinggi, yaitu STKIP Nias Selatan, STII Nias Selatan, dan STIH Nias Selatan, dan kini sudah bergabung menjadi satu nama, yaitu Universitas Nias Raya. Menjadi seorang dosen adalah cita-cita dan mimpi besar saya, karena saya berpikir ketika saya menjadi seorang dosen, saya bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda, saya bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman hidup bagi generasi muda ini. Sekalipun saya sudah menjadi seorang dosen, namun tidaklah mudah, pasti ada tantangan, terutama bagi kami yang dosen di program studi pendidikan matematika. Seringkali matematika yang bersifat abstrak dan banyak hitungannya menjadi permasalahan besar bagi mahasiswa dalam belajar matematika. Oleh karena itu, kami sebagai dosen harus ada persiapan dan harus ada trik bagaimana cara mensiasati ilmu matematika yang bersifat abstrak itu dan banyak hitungannya dapat dikuasai dan dipelajari oleh mahasiswa. Oleh karena itu, kami juga seorang dosen harus mampu menguasai berbagai model, pendekatan, metode, dan teknik dalam mengajar. Kesempatan ini saya akan memaparkan deskripsi singkat tentang perkuliahan yang biasa saya lakukan di dalam kelas, khususnya pada mata kuliah teori bilangan. Mata kuliah teori bilangan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa yang ada pada semester 3 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini dibelajarkan selama 14 kali pertemuan di luar pertemuan UTS dan ujian akhir semester. Teori bilangan ini merupakan salah satu dasar dalam matematika, yang mana himpunan semesta dalam teori bilangan ini adalah himpunan semua bilangan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sifat-sifat bilangan bulat dan konsep kekongruenan serta aplikasinya dalam aljabar. Penguasaan materi-materi dalam teori bilangan ini akan sangat membantu mahasiswa dalam belajar aljabar, khususnya yang berhubungan dengan aritmetika. Di samping itu, akan membantu juga dalam mempelajari bahasan dalam matematika atau untuk mata kuliah lainnya seperti struktur aljabar dan aljabar linear. Tetapi akhir-akhir ini teori bilangan ini diperluas penggunaannya, ternyata bermanfaat dalam bidang kriptologi dan ilmu komputer. Adapun beberapa kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah teori bilangan. Yang pertama, mahasiswa memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan induksi matematika dan teorema binomial dalam pembuktian matematika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep keterbagian, FBB dan KPK, serta dapat menghitung nilai FBB dan KPK dari bilangan-bilangan bulat. Yang keempat, mahasiswa mampu menyatakan representasi bilangan-bilangan bulat menurut basis yang digunakan dalam sistem posisi dan menurut bentuk kanoniknya. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kekongruenan dan menerapkannya dalam menyelesaikan perkongruenan linear, persamaan Diopantus, dan soal-soal terkait. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi aritmetik dan menerapkannya termasuk penerapan teorema Fermat dan Wilson. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi Euler dan akar primitif suatu bilangan bulat positif serta dapat menerapkannya. Dan yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu yang telah dikuasai. Adapun beberapa materi yang dipelajari dalam teori bilangan ini dipresentasikan dalam 9 pokok bahasan. Itu yang pertama, induksi matematika dan teorema binomial. Yang kedua, keterbagian. Yang ketiga, basis bilangan. Yang keempat, faktorisasi bilangan bulat. Yang kelima, kekongruenan. Yang keenam, teorema Fermat dan Wilson.
yang ketujuh fungsi aritmetika, yang kedelapan fungsi pi dan teorema Euler, dan yang kesembilan akar primitif dan indeks. Pada perkuliahan yang biasa saya lakukan, khususnya pada mata kuliah teori bilangan, biasanya di pertemuan pertama saya menyampaikan beberapa hal, yaitu menyampaikan RPS dan silabus, yang kedua aturan perkuliahan, yang ketiga manfaat belajar mata kuliah teori bilangan, yang ketiga kemampuan yang akan dicapai, yang keempat topik-topik materi, yang kelima buku serta referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang keenam metode pembelajaran digunakan, dan yang ketujuh aturan dalam penilaian. Beberapa hal ini saya sampaikan dengan tujuan agar setiap mahasiswa patuh terhadap aturan perkuliahan dan penilaian, serta memiliki persiapan dalam menguasai materi, dan di sini juga mereka akan memiliki kesempatan dalam mencari referensi yang berhubungan pada materi untuk setiap kali pertemuan, dan di sisi lain juga mahasiswa akan membuat target-target pencapaian tertentu yang harus dikuasainya untuk satu semester ke depan. Pada pertemuan awal ini juga saya membagikan mahasiswa dalam beberapa kelompok dan membagikan kepada mereka beberapa subtopik untuk dibahas dan didiskusikan di luar jam perkuliahan. Hasil diskusi mereka kemudian dirampung dalam bentuk makalah dan disajikan untuk setiap kali pertemuan berdasarkan nomor urutan kelompoknya. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa mampu membentuk kelompok belajarnya sehingga mereka dapat saling berinteraksi, berbagi, berargumen, dan belajar mengambil keputusan serta bertanggung jawab terhadap materi kelompoknya. Pada saat mereka diskusi juga dalam pembuatan makalah, saya juga memberikan ruang bertanya kepada kelompok untuk menemui saya barangkali ada kesulitan terhadap materi kelompok mereka. Setelah hasil diskusi dirampung dalam bentuk makalah, kemudian pada perkuliahan untuk pertemuan berikutnya dimulai dengan penyampaian topik materi, tujuan pembelajaran, dan hubungan materi pada pertemuan itu dengan pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok, dan di tengah-tengah presentasi kelompok diberikan ruang tanya jawab dengan tujuan agar ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Kemudian jika masih ada kekurangan dan kelemahan dari tanggapan kelompok penyaji, maka saya sebagai dosen mencoba memperbaiki dan mempertegas kembali jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Kondisi pembelajaran seperti ini terlihat sangat kondusif karena menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif baik antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Kemudian setelah tampilan kelompok selesai, selanjutnya saya berikan penguatan dan refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari guna mereview kembali pembelajaran yang sudah dilaksanakan, mana tahu masih ada pertanyaan atau yang memberikan tanggapan. Setelah selesai tahap refleksi, kemudian saya dan mahasiswa mengambil kesimpulan dari materi yang dipelajari pada pertemuan itu. Kemudian di bagian akhir, saya memberikan penugasan yang berhubungan dengan materi pada pertemuan itu. Berdasarkan proses pembelajaran yang sudah saya ceritakan pada proses sebelumnya, maka ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama, metode ceramah, presentasi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Dalam hal ini juga saya memberikan penilaian terhadap mahasiswa berdasarkan aturan yang diberlakukan di Universitas Nias Raya, di mana 10% nilai mahasiswa diperoleh dari nilai kehadiran, 20% nilai diperoleh dari nilai tugas dan presentasi, 30% nilai diperoleh dari hasil ujian tengah semester, dan 40% nilai diperoleh dari hasil ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini ada beberapa buku yang saya gunakan. Yang pertama buku Sukirman tahun 2016 dengan judul Pengantar Teori Bilangan, dan yang kedua buku Rosen dengan judul Elementary Number Theory
and its Application. Dan yang ketiga, buku Sukarman Heri tahun 1993 dengan judul Materi Pokok Teori Bilangan. Dan yang keempat, buku William tahun 1996 dengan judul Fundamental of Number Theory. Dan untuk referensi pendukung, saya memanfaatkan beberapa materi yang saya dapatkan dari internet. Demikianlah untuk deskripsi singkat tentang perkuliahan yang biasa saya lakukan di dalam kelas. Berikut ini akan saya tampilkan video mengajar saya di dalam kelas, khususnya pada mata kuliah teori bilangan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pada mata kuliah teori bilangan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengkongruenan linear. Dan berdasarkan itu kemudian kita belajar tentang sistem pengkongruenan linear. Berarti kalau udah ngomong sistem, berarti lebih dari satu persamaan pengkongruenan linear. Di sistem pengkongruenan linear itu sebenarnya ada hampir samanya dengan sistem persamaan linear, karena di sana juga kita memanfaatkan metode eliminasi, dan bahkan ada metode substitusi, dan juga dia memanfaatkan inverse daripada modulo itu. Mungkin itu yang berbeda daripada sistem pengkongruenan linear. Kita memanfaatkan inverse daripada modulo M atau modulo dari persamaan pengkongruenan linear tertentu. Jadi diharapkan pada pertemuan ini setiap mahasiswa kami itu mampu menentukan setiap nilai X atau nilai Y yang merupakan penyelesaian daripada sistem pengkongruenan linear. Bisa ya? Bisa. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita kan sudah bagi-bagi kelompok, maka untuk kelompok 3 kita persilakan. Selamat pagi buat teman-teman semua. Pagi. Oke, sekarang kami akan langsung saja mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan judul Sistem Pengkongruenan Linear. Jadi Persamaan pengkongruenan linear, maka ada beberapa teorema yang akan kita bahas pada saat ini. Kita akan masuk pada teorema pertama. Misalkan M adalah suatu bilangan asli, dan suatu bilangan asli, dan FPB dari delta dan M sama dengan 1, di mana delta itu adalah AD, itu akan memiliki penyelesaian sebagai berikut ini. Karena S itu adalah delta inverse, dikali dengan penyelesaiannya itu ini. Nah, kenapa ini bisa diperoleh? Teorema ini kenapa bisa diperoleh? Ini kita peroleh dengan menggunakan sistem penyelesaian sistem persamaan linear, yang zeta linear, dengan eliminasi, dengan substitusi, sehingga kita memperoleh ini. Nah, agar lebih jelasnya kita buktikan saja, ya kan? X ditambah DBY kongruen D kali E DE modulo M. Selanjutnya ini B kali C BCE plus B kali D BDE, ini BF, ya kan? Nah, jadi ini adalah penjabaran ditemukannya teorema pertama ini. Jadi, misalnya kan kita mau mencari inverse dari 7 modulo 13, inverse dari 2 modulo 5. Kita perhatikan bahwa 2 dan 5 itu memiliki FPB 1, berarti itu bisa dicari inverse. Maka inverse dari ini sama dengan 2X kongruen 1 modulo. Jadi di sini kami telah membuat contoh bahwa tentukanlah pasangan-pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi perkongruenan linear 13 modulo 13 dan 2X plus 5Y kongruen 7 modulo 13. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk ini kan sama dengan teorema tadi, ya kan? Teorema
teorema pertama tadi. Delta inverse itu adalah inverse dari delta modulo M. Berarti inverse ini, delta inverse ini sama dengan 7, ya kan, 7 modulo M. Modulo M-nya itu kan 13. Jadi modulo 13. Berarti ini kalau kita mau mencari inverse, maka ini kita mencari inverse dari 7 mod 13. Nah, makanya kita masuk di mencari inverse tadi. Berarti kita cari modulo M 2 kali ini 20. 11 modulo mod 13. Jadi ini adalah nilai Y. Jadi kita sudah menemukan nilai X dan nilai Y. Demikian penjelasan kita contoh ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami berdoa. Oke, silakan ditanya ya kalau bisa ada pertanyaan. Di bagian sini tidak terlalu ribet seperti kalau di sistem bersama linear. Kalau sistem bersama linear kan kita mesti eliminasi. Kemudian kalau misalnya kita gabungkan dengan substitusi, maka kita substitusi lagi. Sementara di sini kita hanya yang pertama dulu kita harus tentukan inverse-nya dulu, ya. Inverse-nya dulu artinya bahwa dalam penentuan inverse itu kita harus menentukan nilai deltanya dulu. Ya, nilai delta tadi sesuai dengan yang di sini AB kurang DC. Jadi berdasarkan itulah kemudian kita menentukan nilai inverse-nya. Nah, setelah kita mendapat nilai inverse-nya, baru kemudian tinggal substitusi aja nilai-nilai ini sehingga kemudian kita mendapatkan nilai X kongruenan 7 modulo 13, kemudian Y kongruenan 9 modulo 13. Oke, jika bisa ada pertanyaan silakan ditanya ya. Baik, saya mau bertanya tadi, tolong dijelaskan ulang tentang cara mencari nilai delta tadi, karena saya masih lupa. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Soji bahwa bagaimana cara mencari delta tadi. Nah, ini mencari ini berdasarkan teorema yang telah saya jelaskan tadi. Pertama, ini delta itu sama dengan AD dikurang BC. Di mana diperoleh nilai AD dan BC itu dari sistem persamaan ini. Oke? Nah, karena soal ini, lihat, perhatikan soal ini, sistem komponen ini kan sepadan dengan ini kan, kurang BC, BC yang sepadan itu ini. 4 dan 2. Jadi 4 dikali 2 itu 8. Makanya dapat 8. Sehingga 15 dikurang 8 itu 7. Jadi itu kita tidak. Oke, bagaimana Suji? Paham. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Dermawan. Baik, sesuai dengan penjelasan tadi teman Tarifoa, kami ingin bertanyakan bagaimana jika nilai deltanya itu tidak sesuai, tidak mendapatkan FPB-nya itu 1. Bagaimana mencari inverse? Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Dermawan. Tadi pertama sudah saya jelaskan bahwa syarat untuk mencari inverse dari modulo itu angka itu kan kita cari syarat untuk mencari ini. A modulo 13. Nah, syaratnya itu kalau kita mau mencari inverse ada, jangan lupa Itu misalnya antara A modulo M itu yang AM itu harus yang FPB-nya 1. Jika misalnya memang tidak 1 atau misalnya bilangan lain, maka memang nggak bisa. Yang kita harapkan di sini adalah yang FPB-nya 1. Jadi jika misalnya FPB-nya bukan 1, berarti tidak bisa kita tentukan nilai inverse-nya, dan termasuk juga kita tidak bisa menentukan nilai X dan Y. awal. Jika masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya beri waktu. Ini contoh dari teorema kedua. Matriks ini kongruent dengan matriks ini mod 9. Kita buktikan dengan 28 kongruent 1. 28 kongruent 1 mod 9. Jadi pada teorema ini dia mengaitkan dengan matriks ya. Artinya kalau sebelumnya kita mau lihat kongruenan antar bilangan, tetapi di sini kita memanfaatkan konsep daripada matriks. Jadi seperti yang di sana, artinya bahwa di sana A kongruenan B pada modulo M. Jadi ketika kita mau merincikannya satu-satu,
berarti 28 artinya sesuai dengan baris dan kolomnya. Nah, jadi perhatikan baris dan kolomnya. Jadi misalnya 28 kongruenan 1 pada 29. 23 kongruenan 5 pada 29. Kemudian 14 kongruenan 5 pada 29 dan 16 kongruenan 7 pada 29. Jadi untuk pengerjaannya kita kerjakan satu seperti itu ya. Oke, boleh dijelaskan silakan. 1/9. Jadi 23 bagi 9 sama dengan 2, jadi sisanya 5. Itu juga untuk berikutnya. Artinya sama seperti pengkongruenan sebelumnya ya. Itu aja bedanya karena kan kita melibatkan konsep matriks. Jadi untuk biasakannya sama seperti A1P A21 A22 A2E AE B matriks B1 B2 dan BN. Baik, 3X. Jadi di sini dia menjelaskan ya kalau misalnya dia dalam jadi sama seperti yang Bapak katakan tadi kalau misalnya sistem bersama linear kalau sistem bersama linear kan juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan matriks kan. Jadi di sini dia menjelaskan bagaimana kita misalnya dari bentuk persamaan kemudian kita ubah ke bentuk matriks atau sebaliknya. Bisa ya? Bisa Pak. 3X 11 dan 2X tambah 5X kongruenan 7, di mana 3 kali X 3X tambah 4 kali X 2 kali X tambah 5 kali X pada modulo 5 7. Ada gini loh, artinya bahwa dari bentuk persamaan ini, dari bentuk sistem persamaan pengkongruenan linear ini, kita pindahkan ke sini. Berarti kita hanya memperhatikan bagian koefisiennya saja. Artinya yang untuk bagian pertama kita memperhatikan koefisiennya dan baris dan kolomnya harus sesuai. Kemudian untuk variabelnya kita taruh ke sini. Berarti sama seperti yang di rumus ini, berarti AX kongruenan B, berarti yang A ini ada yang dimaksud A di sini adalah yang ini. Kemudian yang X di sini adalah variabel, berarti X dan Y-nya. Kemudian yang kongruenan B itu berarti yang ini 5 dan 7. Kemudian modulo 13. Seperti itu ya. Mendapatkan ini 3X1 baris dikali kolom. Jadi kita dapat mencari atau kita dapat nilai dari ini. Terus kita hasilkan sisa dari 6 bagi 5 dari sisa. Oke, di sini berarti begini loh, Mas akan jelaskan kayak gini. Yang 3, 4, 1, 2 itu adalah inverse daripada ini. Karena di bagian definisi ini kita memanfaatkan ya, ada ketika ada perkalian antara A dengan inverse-nya akan menghasilkan atau kongruen dengan identitasnya. Kongruen dengan identitasnya atau sama seperti di persamaan matriks biasanya kan kalau ketika A dikali dengan A inverse kan kembali ke kemudian dikali akan menghasilkan atau kongruenannya itu akan menghasilkan matriks. Kita jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah pertegas kembali bahwa ini adalah inverse daripada ini. Inverse dari 1, 3, 2, 4 pada 5. Jika ada pertanyaan yang masih belum dipahami boleh dipertanyakan. Saya bertanya, dari mana dapat nilai dari 6, 10 dan 10? Jelaskan saya kalau boleh ya. Di mana
berdasarkan hasil ini. Contohnya 1 kali 3, 3 tambah 3 kali 1 tambah 1 kali 3, 3 tambah 3 kali 1, 3. Jadi 3 ditambah 3 jadi 6. Seperti itu seterusnya. Sepertinya kurang jelas ya. Manakah ada anggota kelompok lain yang bisa menjelaskan selanjutnya? Saya akan membantu menjawab pertanyaan dari saudara Vila. Bagaimana cara memperoleh kenapa bisa dapat entry dalam matriks ini? Ini diperoleh dari perkalian matriks ini. Nah, ini karena perkalian maka berlaku hukum perkalian di dalam matriks. Artinya, ini kayak begini. Baris ini dikali dengan kolom ini dikali dengan kolom ini. Sekarang kolom keduanya, baris ini dikali kolom kedua. Demikian dari materi tersebut. Jadi kalian kembalikan kepada moderator. Hasil presentasi kami kali ini kurang lebih mohon maaf dan akhir kata terimalah salam kami. Yahoo! Oke, kelas 4 kelompok 3. Oke, terima kasih dulu buat kelompok 3 yang sudah menampilkan materinya dengan sangat baik. Artinya dapat dijelaskan begitu detail sehingga beberapa materi kita untuk sistem pengkongruenan linear pada hari ini dapat terpaparkan dengan baik. Dan di sini perlu Bapak ingatkan lagi bahwa di situ ketika kita mau menyelesaikan sistem pengkongruenan linear, jadi sama seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, bahwa yang pertama dulu kita harus menentukan nilai daripada delta itu sendiri. Nah, setelah kita menentukan nilai deltanya, baru kemudian kita tentukan nilai inverse-nya pada modulo tertentu. Jadi ketika misalnya sudah kita tentukan nilai inverse-nya, maka dengan mudah kemudian kita menentukan nilai x dan y lainnya. Jadi tinggal substitusi saja, ya, tinggal substitusi saja, kemudian kita mendapatkan nilai x dan nilai y. Begitu juga dengan yang dikaitkan pada konsep matriks tadi. Artinya bahwa ketika Anda mau menyelesaikannya dengan konsep matriks, maka perhatikan kolom dan barisnya, posisikan. Jadi perhatikan kolom dan baris untuk yang matriks A dan matriks D. Yang berada pada kolom dan baris yang sama, berarti mereka berada pada garis pengkongruenan yang sama. Misalnya A11 kongruenan B11 pada modulo M seperti itu. A22 kongruenan B22 pada modulo M seperti itu. Jadi itu terus yang diperhatikan, jangan sampai salah, karena kalau sempat salah berarti kita nggak bisa menentukan nilai pengkongruenannya nanti. Bisa ya? Begitu juga dengan masalah yang hasil identitas tadi. Artinya bahwa dalam mempelajari sistem pengkongruenan linear ini berhubungan dengan materi-materi lain. Artinya tanpa kita membahas tentang aljabar matriks atau aljabar linear, di sini juga kita bisa mempelajarinya seperti itu. Jadi kan tadi ketika misalnya matriks A dikali dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan atau kongruenan dengan matriks identitas pada modulo tertentu atau pada modulo M. Bisa ya? Oke, sekian dari penjelasan singkat tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nanti untuk masalah tugas akan Bapak share melalui email masing-masing. Nanti mohon di cross check ya, dan silakan diserahkan dan silakan dikerjakan dan diserahkan minggu depan. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, aku.